Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya para subscriber, para pencinta Padepokan Nurzat Sejati. Alhamdulillah saya sekarang berada di kamarnya Kang Dadang. Masya Allah. Kali- Salam silaturahmi. Semoga diberikan kesehatan buat para subscriber, diberikan Amin. kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Dan yang sudah berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin. Yang kurang sehat semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, kali ini saya akan bertanya-tanya tentang Kang Dadang ya. Nah, Kang Dadang hari ini sehat? Alhamdulillah. Allah masih memberikan kesehatan. Nah, saya ingin bertanya ini Aduh. tentang historinya Kang Dadang. Boleh. Kang Dadang dulu kenapa bisa kesini gitu? Tahu Padepokan dari mana gitu? Niatnya kesini dulunya apa gitu? Ya itu kan aja. Dulu itu saya itu kenal yang semacam namanya ilmu hikmah, kenal yang namanya agama. Itu saya itu berasal dari adanya penyakit di dalam diri saya. Penyakitnya itu saya menderita penyakit itu sudah hampir dari sekitar waktu SMP kelas 3. Alhamdulillah sembuh-sembuh, saya lulus SMK kelas 3. Nah, itu sembuh-sembuhnya saya kesini. Tapi jauh-jauh sebelum itu, penyakit itu yang namanya orang tua ya pasti lah kepengen anaknya sembuh normal. Ya berbagai upaya kan, ikhtiar doa dilakukan. Bahkan sampai paranormal pernah, katanya ada ini ya namanya orang tua ya kayak gitu ya, pasti berbagai ikhtiar doa itu mesti dilakukan walaupun sesulit apapun ya, kepengen lah anaknya itu sembuh normal ya. Semua orang tua itu kepengen yang terbaik buat anaknya istilahnya. Bahkan ke paranormal ya sudah, katanya ada yang ini ada yang ikut gak kasat mata, tapi ya katanya suruh mandi kembang, ya udah saya lakuin, tapi ya tetap. Nah, dicoba ke dokter, bahkan sampai apa itu namanya yang kalau direkam, Dosen. iya kayak gitu. Tapi itu di rumah sakit gedean itu, rumah sakitnya itu sekitar daerah Cirebon, Sumber Waras. Itu penyakit rumah sakit yang pernah saya datangi ke sana. Karena di rumah sakit terdekat gak mampu, bahkan harus dirujuk ke sana. Nah, setelah di sana saya datang sama orang tua saya. Di rumah sakit itu diperiksa ya gak ada penyakitnya. Tapi yang sakitnya apa ya? Itu saya sakitnya itu kalau ngumpul ini, kalau kadang datang itu kumatnya itu kayak kejang. Oh, kejang-kejang gitu. Kayak kejang kayak gitu. Nah, tapi diperiksa di rumah sakit ya normal, Gak ada penyakitnya. gak ada saraf, epilepsi, kan rata-rata kan itu kan epilepsi ya. Ya. Kalau kejang ya gigit lidah kayak gitu ya. Nah, tapi gak ada, bahkan normal. Anak ibu itu normal 100%, itu kata dokter. Tapi kalau kata paranormal ini katanya ada yang makhluk halus yang gak kasat mata yang ikut gitu. Kayak gitu. Jadi di antara dua argumen itu saya sempat frustasi. Bahkan hampir dari SMP itu sampai lulus SMP itu saya gak dibolehin makan makanan yang istilahnya nyawa kayak telur kayak gitu. Jadi frustasi, setiap kali makan kayak gitu ya mesti penyakit itu ya kambuh. Arti kayak dilarang gitu ya? Iya, tapi itu posisinya saya gak puasa. Tapi posisinya nggak puasa. Nggak puasa. Makan tetap makan, tapi nggak boleh yang makanan yang bernyawa gitu. Gak boleh. Oh,
Itu anjuran dari dokter katanya. Kalaupun memang ada penyakitnya. Terus kelanjutannya Kang Dadang setelah diperiksa di rumah sakit di paranormal, terus siapa yang nunjukin Padepokan Zat Sejati? Itu saya memang sebelum jauh-jauh itu masih ada penyakit itu, memang saya itu masih nakal, kondisinya itu masih nakal ya, anak apa istilahnya lah, anak gak benar lah istilahnya, keluar malam ya apalah gitu, anak remaja zaman sekarang aja kayak gitu. Tapi setelah malam terakhir saya kecelakaan, di saat itu saya sadar dan saya mikir sampai kapan kayak gini terus. Ini bekas kecelakaannya saya masih ada. Ini dijahit sampai 4 jahitan. Oh, ini bolong waktu itu. Ini bolong dulu. Saya bawa motor temen, jatuh. Nah, di saat posisi lagi minum jatuh. Nah, di situ saya mikir sampai kapan kayak gini terus. Dan setiap kali yang datang nolongin saya itu bukan temen, tapi orang tua. Tapi temannya nggak ada yang lalu? Nggak ada. Nggak ada Ya, yang nolongin. susah ya. Mungkin di kalangannya Kang Dadang belum bertemu dengan teman yang sebenar-benarnya teman. Belum. Masih teman tertawa aja ya. Belum. Kalau di sini itu yang saya rasakan itu, Nah, ini gimana Kang Dadang? Terus ditunjukin, terus Kang Dadang pengen berubah gitu. iya, Dari pas kecelakaan, setelah kecelakaan, Kang Dadang pengen niat dalam hati pengen berubah menjadi lebih baik lagi gitu. iya, dalam hati begitu saya. Dalam hati begitu, ya dimulai dari yang terkecil dulu, mulai mengikuti sholat, walaupun nggak tepat 5 waktu. Nah, setelah saya mengikuti sholat, saya kenal dengan seseorang. Namanya? Ya, Ada lah, ada. ada, tapi masih daerah saya. Oh iya. Terus? Ya, dia sedikit-sedikit dia paranormal juga. Tapi paranormalnya bukan kayak apa, hukum gitu ya. Semacam Cuman sekedar bisa lah gitu. Tahu lah gitu. Nah, saya pertama ya disuruh puasa 7 hari tirakat. Nah, tapi ya kata-katanya sama, mencari ridho Allah, menjadi yang lebih baik. Nah, ketika saya bertirakat berpuasa, saya dipantang jangan kembali kayak dulu lagi, kayak alkohol, terus ya maksiat, sholatnya jangan bolong. Nah, dari situ saya mulai ditekuni satu persatu, walaupun gak gak tepat waktu, saya tekuni ya sholatnya, ya zikirnya saya tekuni terus sampai akhirnya diberi lagi suatu amalan, naik lagi. Nah, setelah dilalah itu saya habis 1 tahun, hampir 1 tahunan saya. Tapi alhamdulillah ya, semenjak saya tirakat zikir itu memang penyakitnya belum hilang, tapi bisa kekontrol gitu. kekontrol, mengurang. Yang tadinya sebulan sekali jadi lama, kadang 3 bulan, kadang 5 bulan, ya kayak gitu, agak lama. Nah, saat saya beres mengerjakan amalan terakhir ya saya kan belum begitu dalam lah istilahnya mempelajari itu. Jadi saya dulu cuma mengerjakan wirid ya wirid. Nah, jadi benar-benar nggak mengharapkan apa-apa. Jadi cuma mengerjakan wirid ya, karena di dalam wirid itu yang saya lanturkan doa itu cuma satu. Saya itu kepengen istilahnya hidup normal kayak orang lain, dia makan enak kayak gitu, Tidur enak gitu. Jadi setiap kali lagi ngobrol kayak gini nggak malu-maluin. Kalau dulu kan waktu masih ada penyakit itu kadang ngobrol kayak gini kumat, malu-maluin, aku udah malu, ya malu aku. Kadang di sekolah lagi belajar kadang kumat, guru yang nganterin ke rumah kayak gitu. Tapi setelah saya bertirakat seperti itu, mengamalkan suatu amalan ya nama-nama Allah, Asmaul Husna, yaitu alhamdulillah agak kekontrol. Alhamdulillah, ini yang saya katakan ini hanya yang saya rasakan. Wallahi, ini Allah yang saya rasakan. Kang Dadang itu penyakitnya udah lama, dari umur berapa sampai umur berapa?
baru bisa selesai. Pokoknya saya dari umur istilahnya SMP kelas 3 lah SMP kelas 3 sampai lulus SMK. tapi kena waktu SMP kelas 3 itu gak tahu-tahu tuh langsung aja gitu. Iya, awalnya itu saya ya lagi main gaprehan sama temen. Nah, saya itu kata teman itu ditanya, tapi saya itu cuma diem. Terus ya akhirnya kumat kayak gitu. Ditanya apa? Ya ditanya kalau kan main gaple kan ada bagian-bagiannya. Nah, ditanya gini, itu bagian kamu. Sampai di tempat kayak gini pun saya gak nyaut. Oh gitu. Heeh. Atau ada musuhan gitu sama Enggak. temannya ada gini. Enggak ya? Enggak. Tapi tiba-tiba aja gitu langsung. Iya, langsung kumat. Nah, itu langsung kumat ya. Saya di situ ya saya pikir cuma gangguan sepintas lah. Tapi gak taunya kok berkelanjutan bahkan tahunan. Terus setelah Kang Dadang berobat ke sini apa yang dilakukan? Nah, sebelum saya datang ke sini, Iya. saya kan beres mengerjakan amalan terakhir yaitu dari seorang yang saya sebutkan tadi. Iya. Nah, saya lihat-lihat buka HP kan, ya memang nggak sengaja. Kan isinya spiritual semua. Iya, iya. Saya nggak sengaja. Kok ada semacam padepokan gitu. Ruqyah, terus apa? Ruqyahnya kok bareng-bareng. Nah, saya begitu mulai tertarik ke yang namanya channel YouTube itu Padepokan Mujizat Sejati. Nah, setiap kali ada updatean video, saya lihat. Nah, kadang saya mikir udah terlanjur apa istilahnya terjun ke suatu tirakat atau zikir ya untuk memperdalam ilmu hikmah. Kalau mau mundur ya tanggung, udah banyak yang saya rasain soalnya, yaitu yang tadinya sebulan sekali datangnya jadi tertekan gitu. Jadi saya itu penasaran. Nah, saya itu soal ke orang tua, gimana kalau saya pengen mondok, saya gak ada belum mau kerja dulu. Memang dalam hati saya itu memang ingin kerja untuk bahagiain orang tua, tapi yang namanya anak kan punya cita-cita sendiri. Akhirnya saya ngikutin terus soal sama orang tua. Nah, sama orang tua itu saya soal pertama belum ngizinin, kedua akhirnya ya masih ragu saya istilahnya bakal bertahap enggaknya nanti. Nah, ketiga kali saya itu ngumpulin duit ya sedikit-sedikit, itu hampir dapat 700. Itu saya nekat. Oh, jadi buang sendiri ya? Pergi ke sini ya? Nekat. Nah, akhirnya saya sowan lagi ke orang tua, ditanya begini, apa benar-benar udah yakin gak mau kerja? Enggak. Ya akhirnya alhamdulillah izinin. Nah, berangkat saya dari rumah ke sini sama orang tua. Itu pun banyak sekali cobaannya di jalan. Cobaannya apa aja? Banyak cobaannya di jalan. Kadang bannya mendadak kempes di rest area. Jadi di sininya pakai kendaraan pribadi sendiri. Alhamdulillah pakai kendaraan pribadi, pakai sini ya. rental. Tapi langsung pas nyampe sini bagaimana Kang Dadang? Langsung disambut sama santri-santrinya Padepokan? Iya. Dulu itu yang nyambut itu ada itu. Waktu pertama mobil parkir itu ada yang 2 orang jemput, salam, kok dalam hati saya pribadi kok ini ramah-ramah, kata saya. Saya diantar masuk ke pendaftaran dulu, nyerahin KTP. Nah, habis itu dikasih nomor antrian. Nah, bagian antrian saya langsung masuk. Saya langsung ya dilayani di Ruqyah. Tapi saya sowan ke Abah
Gus Samsudin itu mau nyantri atau mondok di sini, dan alhamdulillah atas izin Allah saya diterima. Diterima nyantri di sini. Alhamdulillah diterima. Tapi bilang nggak saya lagi sakit waktu itu? Iya bilang. Bilang sama abang. Heeh. Terus gimana tanggapannya abang? Ya tanggapan beliau cuma senyum-senyum Senyum. dan apa gak bisa menyebutkan, karena saya waktu curhat soal itu saya juga curhat tentang keinginan saya untuk nyantri di sini. Oh iya iya. Nah, jadi ya cuma senyum-senyum, ya udah tinggal aja di sini. Udah, saya alhamdulillah keterima di sini 3 bulan. 3 bulan saya dapat 3 bulan nyantri di sini, yaitu kegiatannya itu nata sandal di luar. Saya teringat apa yang didahulukan Abah waktu itu, menata sandal di luar itu sama saja dengan menata diri kita. Jadi jangan ada keegoisan, tetap merendah. Seperti ilmunya bumi walaupun diinjak-injak ya akan tetap menghasilkan kesuburan kayak gitu. Itu kata-kata yang paling masih tersimpan di hati saya sekarang, sampai sekarang. Bagaimana kan? Di sini udah berapa lama di Padepokan? Alhamdulillah sekarang udah hampir mau 2 tahun. Alhamdulillah. Oh, udah hampir juga ya. Sudah Berarti hampir mau lulus juga ini ya. Tapi meskipun hampir 2 tahun, kadang kabarnya udah di Geblek kemarin, udah dapat kitab juga, udah dapat Iya. tongkat juga. Alhamdulillah. Bisa diceritain itu kadang gimana ceritanya bisa dipanggil sama Abah gitu. Saya pun kaget Ya. karena ya saya habis sholat isya ya kan mesti naik ke atas ya di kamar ya ya ngopi. Habis ngaji ya ngopi. Ya. Nah, delalah Pak Lurah nelfon saya, tanya suruh ke bawah bimbingan langsung sama Abah. Udah saya turun, siap-siap nemuin Abah. Nah, di situ saya digembleng, ya diajarkan ilmu hikmah. Kayak gitu. Boleh lihat ke ini, ke penontonnya dulu. Apa aja yang dikasih sama orang lain. Ini yang saya dapatkan hasil gemblengan kemarin. Ini sudah saya bungkus tapi ya. Ini sudah saya bungkus. Karena apa? Kenapa saya selalu melibatkan kain mori, entah itu di tongkat ataupun di tasbih? Karena apa? Ketika saya melibatkan kain mori di tasbih, itu ketika saya berzikir itu untuk pengingat di saat nanti mati, itu baju yang terakhir dipakai itu adalah kain kafan. Masya Allah. Berarti ada maknanya tersendiri ya. Kenapa saya selalu suka melibatkan apapun, entah itu tongkat, entah itu tasbih, entah itu cincin, mesti saya libatkan dengan kain mori. Karena apa? Itu supaya untuk menjadi pengingat saya. Bahwasanya kita juga bakalan mati nanti pakai ini ya, pakai kain mori. Semewah-mewahnya baju yang kita pakai dan semahal-mahalnya baju yang kita pakai, baju yang akan kita bawa terakhir nanti, ya cuma kain kafan. Nah, ini ada tongkat ya, ada minyak dan banyak tasbih, gelang, kalung, cincin. Tapi saya sudah istilahnya sudah saya kasih buat orang tua saya. Karena apa? Karena itu mungkin cocok buat orang tua saya. Saya pun sebagai anak ya ingin memberikan hadiah walaupun cuma sedikit. Ya. Luar biasa sekali ya Kang Dadang. Ini ada kitabnya juga ya? Ada. Saya digembleng Abah kemarin itu gemblengan seri 1 sampai 4. Nah, ini ada kitabnya. Saya dikasih lihat depannya. Kang Dadang. Kitabnya. Itu kitab seri berapa kan? Ini kitab seri 1 dasar. Dasar ya. Dan ini kedua. Oh ini kitab seri 2. Nah, kalau yang ini tebal 34 ada di sini. Oh 34 ini Ah. langsung dirangkap ya gitu. Nah, 34 ada di sini. Ya. Jadi kitab ini diamalkan sendiri, Kang Dadang ngolah sendiri gitu ya. Iya. Iya, tetap semangat Kang Dadang, buat Kang Dadang
semoga. Amin. Semoga lancar, dapat ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi Amin. diri sendiri, keluarga dan agamanya dan Amin. negara kita. Amin. Bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya Allah. Dan ini adalah santri kita juga cukup lama, santri Padepokan Nurdat Sejati. Dan begini ya, setelah saya berpuasa, ikut berpuasa di sini 41 hari. Jadi 41 hari itu tidak makan yang bernyawa kan? Iya. Jadi kan saya kan di rumah kan ada pantangan gak boleh makan yang bernyawa. Ya, jadi saya gak kaget gitu. Jadi alhamdulillah ya beres 41. Nah, percaya gak percaya, tapi penyakit itu gak pernah datang lagi atau kambuh lagi dalam waktu selama ini saya di sini, gak pernah datang lagi. Wallahi demi Allah gak pernah saya datang. Alhamdulillah penyakitnya udah hilang ya. Alhamdulillah ya udah alamin. Dengan tirakat di sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kang Dadang awalnya itu di sana dulu ya, di Padepokan lama ya. Iya. Di Padepokan lama. Awalnya nata sendal. Ada sandal, ya bantu-bantu rupiah Iya. pasien. Terus bagaimana perasaan Kang Dadang saat ini? Ya, Nah, alhamdulillah ya. Senangnya kenapa ya? Karena saya bisa hidup normal lagi kayak orang lain yang menikmati makanan yang istilahnya bernyawa kayak daging kayak gitu. Jadi nggak pernah kambuh lagi istilah apa? Pokoknya setelah saya berpuasa, tirakat, zikir itu, bahkan jika di sini 41 hari gak makan yang bernyawa, itu gak pernah ada rasanya datang itu awalnya pusing, gak pernah ada rasa pusing lagi itu. iya. Bagaimana teman-teman di sini Kang Dadang? Kalau di sini Makannya gimana? Ininya gimana? Enak semua. keluarganya memang benar-benar hangat kata saya. Insya Allah. Iya, Iya, Insya Allah ya. daripada apa namanya, waktu dulu saya ya cuma orang tua yang datang yang bisa nolongin apa di saat saya ada masalah itu ini. Kalau di sini itu benar-benar itu keluarganya Masya Allah benar-benar kuat, hangat. Ini waktu saya gemblengan kemarin Ya. jika jenengan-jenengan semua berkenan ataupun ada yang berminat untuk mengambil gemblengan sama seperti saya seri 1 sampai 4, tinggal datang langsung aja ke Padepokan Nurdat Sejati. Nah, di situ kita gemblengan itu langsung dipraktekkan. Ketika saya digembleng dan di situ mengucap janji, dan itu harus saya jalankan istilahnya. Ya insya Allah saya jalankan. Nah, di situ nanti dikasih pil, itu pil asma langsung diminum. Nah, di situ untuk penyelarasan dulu, meditasi sebentar untuk penyelarasan, dan yang kedua itu gerak kasar. Ketika kita bermeditasi muncul suatu gerakan itu gak apa-apa, diikuti, jangan dilawan. Itu bukan halusinasi atau kita yang buat-buat, tapi yang namanya sir itu rahasia. Jadi gak apa-apa, diikutin aja, diikutin sampai mentok, berhenti dengan sendirinya. Beda kalau halusinasi atau dibuat-buat, itu beda. Nah, yang pertama gerak kasar, dan yang kedua itu langsung dipraktekkan dengan silat goib atau silat hadiran. Silat hadiran, kalau yang awam itu bisa dicek ya, videonya ada di Padepokan Nurdat Sejati. Itu ada saya yang digembleng, yang pakai sarung ini juga. Sarung ini juga. Iya. Di situ saya dipraktekkan silat goib, silat hadiran. Gak apa-apa, diikutin aja, jangan dilawan. Kuncinya satu, ilmu hikmah atau istilahnya
ilmu hikmah atau sirat hadiran itu kuncinya satu, keyakinan. Jika kita timbul benar, rasa kita yakin bahwa ilmu Allah itu ada, ya maka terwujud. Yang penting keyakinannya ya kan Dadang. Kuncinya Meskipun satu, keyakinan, yakin. karena Abah sendiri pun menyimpulkan hal yang sama. Ketika kita ingin bisa belajar mediatoran, ketika kita ingin belajar kerakasa, itu kuncinya satu, jangan malu dan tumbuhkan keyakinan. Tapi dalam arti jangan sampai keinginan atau ambisi kita terlalu tinggi, itu jangan sampai merusak fondasi kita kepada Allah. Karena semua sejatinya itu, baik ilmu maupun seisi dunia ini, yang menciptakan itu hanya Allah. Dukun. Nah, dan yang ketiga itu ada caranya mediator. Mediatoran. Ya, Oh ya, siap. mediator. Kalau pengalaman saya pribadi waktu kemarin, saya suruh meditasi Ya. dan membaca sebuah kuncinya yang beliau berikan pas waktu gembengan. Itu pas meditasi, dan saya disuruh menarik suatu makhluk yang ada di tempat ini. Itu cukup dirasakan. Kalau misalkan di sini, di telapak ini ada seperti angin lewat, set. Nah, itu langsung bisa dipraktekkan di kepala. Nah, kalau sudah di kepala di sini, ada yang beda-beda. Ada yang terasanya panas, ada yang terasanya dingin. Kita yakin aja masuk, tapi jangan dibuat-buat ya. Iya. Masuk. Nah, dari situ saya agak sadar. Cuma beliau yang menyadarkan saya. Langsung dikeluarkan Hmm. lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir itu semuanya tentang keyakinan. Kalau kunci hikmah itu, ilmu hikmah itu semuanya tentang keyakinan. Yang terakhir saya diiris. Masih ada bekasnya ya? Ada merah. Pakai mando dari Kalimantan. Bisa kita lihat dulu bekasnya kan. Oke, ini. Bahwasannya ini asli ya. Nah, Real nih, ada nah. bekasnya. Gayung aku yang tadi. Nah, Bekas. Gayung aku yang ini. merah. Jebol sedikit. Sedikit ya. Tapi itu saya keras gini. Tapi ini menandakan asli ya, real. Iya. Siap, kelihatan. Bagaimana Kang Dadang? Bisa dipraktekkan ke ini Kang Samara? Mediatoran. Jika beliau berkenan ya boleh. Bagaimana Kang Samara? 5 menit aja. Oh ya, baik kita lanjutkan. Ini sesi mediatoran, mau sesi mediatoran. Bagaimana Kang Samaran bersedia? 5 menit aja, 5 menit. Karena nanti sih kelihatan loro, kaki sakit tuh. Gimana? Ngono-ngono bisa aku YouTuber di depan ya lo. Yang mana? Yang di depan brutal nanti. Enggak, aku berdiri soalnya dulu kok. Duduk aja, duduk. Nah, duduk aja. Yang di depan mana? Gerbang. Sini, wes rom, wes. Ya udah. Kok Kamu yang bacaan? minta ya? Iya. Kamu yang minta ya? Yuk, Macet kan di depan di sini. Kalau Iya, kamu yang minta ya? Ayo macet kan di depan. ibu berdiri. Bentar dulu Kang. Yang di depan nanti gerak nggak? Ini sakit kakinya. Enggak, insya Allah ini apa ya? Berdiri. Kata ya. Kata siap. Ini cuma sekedar Hiburan. bukan. Buat menambah keyakinan. Ini untuk menambah keyakinan, tapi keimanan kita tetap jangan goyah dan tetap berpegang teguh sama tali Allah ya. Tetap putar tasbih, baca salawat ya. Ini yang saya praktekkan, yang sudah diajarkan kemarin sama beliau. Monggo
jenengan konsentrasi, kosongan segala pikiran, dan kuncinya satu, keyakinan dan jangan dilawan. Oke? Monggo. Tarik nafas. Pelan, keluarkan dari mulut, lebih tenang, lebih relax. Monggo, kosongkan pikirannya, matanya terpejam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidul Sakulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Gausa Sumaduni, Ya Mahbuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Arisni, wa Abidani, Piqodoi Hajati, wa Yaqodiyal Hajat, wa Yaqodiyal Hajat, wa Yaqodiyal Hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya minta hibarnya, barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya, dan saya meminta isi hajatnya sesuai jenengan-jenengan yang minta. Karena saya meminta untuk menarik satu makhluk yang ada di luar sana, di depan luar sana. Allah. Assalamualaikum. 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 Ngapunten nggih. Iki kula buat mengajari santri-santri Abah ya, gimana kita menjaga yang di depan kan? Maaf ya, ini saya cuma untuk membimbing para santri-santri yang masih ingin belajar ya, untuk memperdalam ya. Ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk kami ke depannya supaya membenahi diri kami lebih baik? Belajar sing tenanan, rasa guyonan le. Insyaallah, Bah, insyaallah ya. Oke, matur suwun ya Bah, sudah ngerepotin ya. Oke. Matur suwun. Sebelumnya ada lagi pesan-pesan yang ingin disampaikan? Oke, insyaallah. Oke, suwun ya Bah, monggo dengan metu dewe apa piye? Oke, saya bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bagaimana kesabaran? Bagaimana rasanya? Bagaimana? Bagaimana rasanya? Mau bisa diceritakan? Sakit kakinya, sakit. Enggak. Itu jenengan Kenapa, pas, Min? pas posisi sadar apa enggak? Enggak. Kenapa Kang Samaran minta yang jaga di depan? Karena teman saya. Oh, pernah berkomunikasi juga di depan. Oh, gitu. Oh. Nah, gitu. Begini ya. Kuncinya satu. Kalau untuk mediatoran itu, kalau ingin lebih efektif itu cari partner yang istilahnya yang portalnya sudah terbuka atau orangnya yang gampang kesurupan atau identik dengan hal-hal gaib. Itu pasti akan mudah, bahkan cepat.
masuknya. Cari yang portalnya sudah terbuka. Misalkan kalau waktu kecilnya gampang kesurupan. Kalau beliau kan dulunya pernah ikut jaranan. Iya. Jaranan. Jadi jaranan kan otomatis langsung. Kan samaran udah lama, makanya pengen ditarik yang di depan ya. Iya. Oh iya siap. Tadi sempat berdiri itu kakinya nggak sakit ya? Enggak, alhamdulillah. Enggak. Padahal lagi sakit. Padahal lagi sakit ya. Karena gimana Jawanya jangan. Tadi ada pesan-pesan juga disampaikan oleh. Jadi yang beliau sampaikan pada saya itu ketika kita istilahnya belajar, ya belajar yang benar-benar gitu. Jangan Ya. sampai berbelok. bercanda gitu ya. Nah. Iya, siap. Jadi biar jadinya pun jadi mapan, enggak setengah-setengah. Ya santri, jadi santri yang sing tenanan. Ya benar, semua yang didawuhkan sama Abah itu memang semuanya benar. Jadi santri ya jadi santri sing tenanan. Jadi tukang kuli, jadi tukang kuli sing tenanan. Biar jadi itu gak setengah-setengah. Jadi ya jadi sekalian. Kayak gitu. Kalau setengah-setengah nantinya bosok ya. Jadinya bosok. Oke, kuncinya satu, itu kayak menumbuhkan keyakinan. Yakin bahwa ada alam lain selain alam manusia, dan ada alam dohir, ada alam goib. Dan buat teman-teman semuanya, kita juga ada 5 rukun iman ya. 5 rukun iman. Iman itu gaib, ada yang gaib, ada yang nyata. Iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, itu semuanya gaib. Bagaimana teman-teman mempercayai, sedangkan teman-teman semua nggak bisa merasain malaikat itu ada atau enggak. Nggak juga bisa melihat malaikat itu gimana sih bentuknya, nggak bisa. Tapi dengan keyakinan. Nah, di sini kita belajar hikmah itu tentang keyakinan, bukan tentang apa yang kita lihat. Wah itu ya, kalau semuanya belum ngerasain ya nggak bakalan bisa Iya. yakin. Yang penting kita itu di sini meningkatkan keimanan yang mana kita iman kepada Allah. Ada 5 rukun iman kita. Nah, sedangkan kita kalau nggak percaya tentang rukun iman, bagaimana kita akan bisa belajar tentang hal gaib juga. Nah, gitu ya, kan ada. Oke. Kang Samaran, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sudah mau mediatoran di sini. Kang Dadang, terima kasih ilmunya. Semoga bermanfaat buat Amin. teman-teman semuanya. Amin. Semoga barokah ya. Amin. Ini tidak direncanakan loh. Iya, Ini tidak direncanakan, mungkin atas izin Allah. Kan sesuatu itu tidak ada yang namanya kebetulan. Ini kan jaga di depan. Iya. Ini Keamanan keamanan depan kan. Ini keamanan di depan. Kalau nanti jenengan-jenengan ketemu sama beliau, monggo disapa. Namanya Kang Samaran. Kang Dia Samaran. lagi mencari jodoh. Jangan lupa like, komen, guys. Saya juga punya channel YouTube namanya Oke. Mas Samaran. Jangan lupa mampir di channel saya ya. Terima Siap. kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.